Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi. Nomor NIM 2410418025. Baiklah, di sini saya membahas tentang tugas dari Pak Adi Mursalin, yaitu mata kuliahnya perilaku konsumen. Baiklah, saya akan membahas dua video ini. Yang pertama videonya, ya di sini konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi di sini barang dan jasa itu kita perlu mensupport atau memberikan makanan yang sudah kita beli. Yaitu faktornya internalnya itu seperti pendapatan secara signifikan memengaruhi tingkat konsumen. Jadi membeli pakaian mencerminkan perilaku ekonomi. Konsumsi didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dalam video ini menyoroti faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal ini yaitu seperti pendapatan secara signifikan mengaruhi tingkat konsumen kita membeli barang. Sedangkan faktor eksternal seperti budaya dan harga membentuk pola konsumsi. Jadi situ ada perubahan harga secara langsung mengaruhi jumlah barang yang dikonsumsi. Dalam motivasi itu sifatnya pribadi, mendorong perlakuan konsumen secara internal. Jadi faktor internal itu meliputi pendapatan, motivasi, sikap, dan kepribadian secara yang membentuk perihal pilihan konsumen individu. Faktor eksternal itu meliputi pengaruh budaya, harga, dan acara sosial yang mengaruhi konsumen dalam skala yang lebih luas. Video ini juga memperkenalkan teori perilaku konsumen yang dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal yang kualifikasinya kepuasan konsumen secara numerik, dan pendekatan ordinal yang membandingkan tingkat keputusan tanpa pengurangan yang tepat. Jadi video ini diakhiri dengan mendorong pemirsa untuk menjadi konsumen yang bijaksana, menekan bahwa menabung adalah kunci kekayaan. Jadi pendapatan sebagai pendorong utama konsumsi itu video ini menekankan bahwa jumlah uang yang dimiliki seseorang atau pendapatan secara langsung mengaruhi perilaku konsumen mereka. Ketika mendapatkan meningkat, orang cenderung mengkonsumsi lebih banyak atau mendapatkan barang yang lebih ke dalam pembelian mereka. Sejalan dengan prinsip ekonomi yang menghubungkan pendapatan yang dapat dibelanjakan dengan pola pengeluaran yang menyoroti pentingnya pengelolaan pendapatan dalam ekonomi konsumen. Nah, sedangkan di sini video yang keduanya itu
konsumen merasa ini produk konsumen yang kedua ini, video yang kedua ini ya, dalam para pelaku konsumen sini merasa lebih memiliki produk jika mereka terlihat dalam pembuatannya yang lebih baik. Jadi di sini melibatkan konsumen secara aktif dalam proses pembuatan atau kustomisasi produk, meningkatkan keterikatan emosional. Ini membuat produk terasa lebih personal dan bernilai tinggi di mata konsumen. Oleh karena itu ya, memberikan opsi kustomisasi atau pengalaman interaktif bisa menjadi strategi ampuh untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dalam nilai produk di pasar. Memberikan kesempatan ya bagi konsumen itu untuk mencoba atau memegang produk secara langsung dapat memicu rasa pemilik. Di sini ya, seperti fitting room atau test drive ya, atau display interaktif, bukan hanya sekedar pelengkap, tetapi ya alat psikologis yang dapat meningkatkan kemungkinan pembelian. Ini menggarisbawahi ya pentingnya pengalaman langsung dalam proses marketing. Jadi di sini untuk menjual barang itu harus memberikan kepercayaan konsumen. Kita memberikan kepercayaan konsumen untuk supaya konsumen itu benar-benar percaya, oh barang ini sangat bagus. Contohnya itu dari efek adalah itu serial film atau loyalty program yang mendorong konsumen untuk kembali guna melengkapi emisi atau pendapatan reward ya. Atau strategis ini efektif dalam menjaga konsumen ya tetap terhubung dan terlihat dengan brand. Seperti itu. Jadi konsumen merasa produk yang diminati muncul terus terasa tertarik dan menerus di sekitar mereka sebanyak sebenarnya ilusi yang bisa dimanfaatkan oleh marketer atau marketingnya. Dengan repetisi iklan yang tepat ya, pemenang produk yang terstrategis ini kesadarannya dan popularitas produk akan meningkat di benak konsumen, sehingga konsumen itu, oh barang ini ternyata bagus. Mungkin itu saja yang saya dapat rangkumi tentang video tugas Pak Adi yang dua ini. Saya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.